Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk senantiasa menambah, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, menambah kualitas keimanan dan ketakwaan keluarga kita, juga meningkatkan keimanan dan juga kualitas ketakwaan jamaah kita, dan lebih luas lagi mestinya upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan masyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berbincang tentang keluarga. Bisa kita saksikan di tengah kehidupan kita, ada banyak sekali keluarga yang dibina bukan atas dasar pembinaan yang benar. Bahkan banyak sekali keluarga yang dijalankan tanpa konsep, tanpa proses yang baik, dan tanpa tujuan yang benar. Sehingga kita banyak saksikan di dalam kehidupan keseharian kita, keluarga yang porak-poranda, seolah-olah saja baik, namun sebenarnya seperti sekam, bara sekam di dalamnya yang suatu saat dapat membakar atau meledak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang seharusnya keluarga itu dibina karena agama, karena ketakwaan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'. Dinikah seseorang, dalam hal ini perempuan, itu karena 4 hal. Jemaah sekalian, mestinya tidak hanya berlaku pilihan wanita bagi laki-laki, tapi juga pilihan laki-laki bagi wanita, karena ini sebagai dasar untuk membangun keluarga. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, seseorang dipilih karena limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengatakan, fadhfar bidatid din, maka pilihlah karena agamanya, karena taribat yadak, engkau akan memperoleh keberuntungan. Jadi kalau dasar berumah tangga saja sudah tidak benar, asal ketemu begitu ya, atau karena tertarik kecantikan atau kegagahannya atau kekaguman-kekaguman yang lain, ya otomatis tidak mungkin keluarga akan menjadi baik. Karena dijanjikan oleh Rasulullah, hanya keluarga yang didasarkan kepada agamalah yang akan memperoleh keberuntungan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, di dalam proses keseharian di dalam keluarga ini juga asal-asalan, asal jalan. Tidak ada hak dan kewajiban masing-masing yang dijalankan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua kepada orang tua, dan sebaliknya juga antar kakak dan adik. Jadi pokoknya keluarga ini asal jalan saja. Jadi bagaimana mungkin akan menjadi keluarga yang sakinah kalau seperti ini? Saudaraku sekalian, kita tidak akan menengok ke belakang. Mungkin banyak di antara kita yang memang dulunya seperti itu. Ya, berkeluarga karena 3 hal yang lain selain agama.
Namun marilah kita perbaiki keluarga kita, jangan kita biarkan begitu saja terus-menerus. Nanti yang akan kita temui kalau kita tidak perbaiki adalah apa yang disebut rumahku adalah menjadi neraka bagiku. Padahal kita menginginkan baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Maka marilah bersama-sama kita senantiasa taklim, mempelajari agama kita, bagaimana seharusnya menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, ya, menjadi orang tua yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi kakak yang baik, menjadi adik yang baik. Karena kalau kita sama sekali tidak pernah membina keluarga, ya ujung-ujungnya kalau itu keluarga kita ibaratkan sebagai sebuah kapal, maka akan kandas di tengah jalan. Selanjutnya kalau kita mengibaratkan juga kapal tadi, mestinya rumah tangga yang baik karena didasarkan pada agama, berarti keluarga kita, konstruksi dari kapal itu sudah menjadi baik. Dan di dalam perjalanannya dia akan lancar mengarungi lautan yang kadang tenang, kadang ombak bergulung-gulung, kadang ada hujan, ada petir, dan sebagainya, dan sebagainya. Insya Allah, kalaupun ada masalah akan bisa diselesaikan dengan baik, karena tidak mungkin keluarga itu tanpa masalah. Jadi monggo kita renungkan selagi waktu belum terlambat, selagi nyawa masih ada di dalam tubuh kita, mari kita perbaiki hubungan di antara keluarga kita. Saudaraku yang berbahagia, kalau konsep berkeluarga, tujuan berkeluarga di dalam Islam itu sudah jelas, sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu juga merupakan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah konsep keluarga yang akan kita bangun, sesuai dengan doa yang tidak pernah lepas kita sampaikan kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Kepada anak-anak kita, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Tidak pernah lepas bibir kita, hati kita untuk berdoa yang seperti itu. Di dalam doa kita jelas keluarga bagi kita adalah tempat untuk menyemai pribadi-pribadi menjadi pribadi yang takwa. Bukan saja hanya sekedar takwa, tetapi menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan kita membangun keluarga. Jadi harus diusahakan bahwa anak turun kita menjadi qurrata ayun, menyenangkan mata hati kita. Seolah-olah keluarga bagi kita adalah penyejuk, dan juga bagi masyarakat sekitar kita. Keluarga kita menjadi keteladanan tentang kebaikannya, menjadi tolok ukur. Itulah keluarga yang seharusnya kita tiru. Demikian kata-kata orang lain terhadap keluarga kita. Ini harus kita ciptakan. Bukan lantaran kita ingin bersikap ria bahwa kita membangun keluarga yang baik, yang menyenangkan mata hati kita, menjadi penyejuk masyarakat sekitar kita, itu atas dasar ria, bukan. Tetapi itu memang sudah merupakan tugas dakwah kita. Sama dengan tatkala kita berhadapan dengan orang Yahudi dan Nasrani tentang ketauhidan kita. Kita mesti perlu memproklamirkan diri.
Keluarga kita juga perlu kita proklamasikan atau kita perlu perlihatkan kepada orang. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan ini, kami keluarga muslim. Itu semata-mata karena tuntutan dakwah. Tidak mungkin tidak keluarga kita. Kita biarkan untuk menjadi keluarga-keluarga yang tidak berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena dakwah adalah merupakan kewajiban kita. Marilah bersama-sama, apalagi bagi keluarga-keluarga muda. Ini perlu sekali ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, terutama yang menjadi ayah dan ibu. Itulah tujuan kita membangun keluarga. Tumbuh dari keluarga kita turunan orang-orang yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Jangan sampai kita memandang taat kepada Allah hanya dalam sholat, doa, zikir, ini, itu, dan sebagainya. Dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, kita taat kepada Allah sesuai dengan aturan-aturannya. Dalam belajar, ya, dalam bergaul, nantinya kita ajarkan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, semuanya kita didik agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Itulah tujuan kita membina keluarga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menjadi keluarga yang naif, menjadi keluarga yang menghabiskan waktu-waktu begitu saja siang dan malam tanpa tujuan. Jadi kita harus berikan kesadaran kepada keluarga kita bahwa keluarga kita adalah keluarga teladan yang muncul dari dalamnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, yang membawa orang lain agar juga menjadi orang-orang yang takwa. Ada banyak di antara kita kadang-kadang menginginkan anak-anak yang cakep secara fisik, atau barangkali membanggakan anak-anak kita karena kemampuan-kemampuan yang sifatnya dangkal. Bangga mungkin karena sukses duniawi, ansih tanpa niat ibadah, dan juga karena cakep secara fisik, ya, dengan kita beri pakaian-pakaian yang bagus. Kita kadang-kadang sering sekali suka berpura-pura dan suka mengada-ada. Oh, biar dikatakan keluarga kita. Jadi banyaknya kita itu berniat biar dikatakan, tapi dalam urusan duniawi. Lillahi ta'ala, kalaupun kita mau biar dikatakan, tapi itu semata-mata dalam rangka syiar kepada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang tujuan akhir dari kita dan keluarga kita, saudaraku yang berbahagia, sudah jelas. Kita diberikan konsep yang clear tentang tujuan keluarga kita. Bagaimana menjadi orang yang hidup sukses di dunia ini, di mana sudah sepatutnya kita fokuskan aktivitas kita untuk memperolehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingannya kepada kita agar kita menjadi husnul khatimah. Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Tujuan hidup kita agar kita menjadi manusia yang mengakhiri hidup di dunia ini, menjadi orang yang berakhir dengan baik, tatkala kita memperoleh 3 hal: bisa mencetak atau membina anak turun yang mampu mendoakan kita dengan doa yang baik, artinya dia menjadi anak yang soleh. Yang kedua, marilah kita upayakan seoptimal mungkin agar kita memiliki ilmu dalam keluarga kita yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sekali lagi,
kita boleh kaya, akan tetapi niat kita adalah agar kita bisa sedekah jariyah. Jadi bagi keluarga-keluarga yang sudah memiliki anak-anak yang sudah mentas, yang sudah berkeluarga, yang sudah sukses, ingatkanlah kepada mereka, yang paling utama adalah sedekah jariyah. Bukan harta untuk harta, bukan harta untuk dunia, tetapi harta untuk akhirat. Ketiga hal itu yang menjadi tujuan hidup keluarga kita adalah merupakan amal-amal yang punya efek multiplier atau memiliki dampak yang berlipat ganda di waktu yang akan datang. Yang ketiganya adalah merupakan peninggalan sebagai amal soleh kita tatkala di dunia yang kelak akan kita temui di akhirat. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak keluarga kita akan kumpul kembali di Jannatun Na'im. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wal 'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.